Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat memasuki pekan baru dengan gembira. Hari Senin tanggal 22 Januari 2024. Saya Magus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan dia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa dia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Saudari-saudara, Yesus membenci dosa, tetapi mencintai para pendosa. Baginya selalu ada tempat, selalu ada kesempatan, selalu ada pintu untuk pertobatan. Seberat apapun dosa itu, dia mengampuni perempuan yang bersinah. Dia bergaul dan menjadikan orang berdosa menjadi pengikutnya. Masih ada contoh yang lain saudari-saudara. Namun dalam Injil hari ini Yesus mengedepankan, menegaskan satu dosa yang tidak terampuni, yakni dosa menghujat Roh Kudus. Mengapa demikian? Ini pertanyaan yang layak untuk digali, untuk dipahami, dan seringkali dipertanyakan orang. Apa maksudnya dosa menghujat Roh Kudus? Saudari-saudara umat beriman, sejak awal karyanya, Yesus secara tegas dan terang mengatakan bahwa roh Tuhan ada di atasnya. Roh Tuhan ada padaku. Dia mengutus aku untuk mewartakan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada para tawanan, dan seterusnya. Roh Tuhan ada padanya. Injil Lukas bab 4 ayat 18. Nah, segala mujizat yang dilakukannya itu terjadi dalam kuasa roh. Dia mengusir setan pun dengan kuasa roh. Roh Tuhan, Roh Kudus. Karena praktek mengusir setan itu hal yang biasa di lingkungan Yahudi pada masa itu. Para ahli Taurat pasti tahu persis, tahu betul bahwa kuasa pengusiran setan itu hanya bisa datang dari Tuhan. Kuasa pengusiran setan hanya bisa datang dari Tuhan. Maka kalau mereka menyebut Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan, maka mereka menyamakan roh Tuhan dengan kepala para setan. Kalau para ahli Taurat bersikap demikian, jelas mereka menyesatkan banyak orang.
Karena mereka adalah pengajar iman. Mereka adalah pengajar agama. Dosa mereka sangat besar karena mereka mempunyai pengetahuan yang memadai tentang Tuhan, tentang kuasanya, tetapi dengan tahu dan mau mengingkari kuasa itu. Hanya karena kebencian kepada Yesus, hanya karena ketidakpercayaan kepada Dia, kepada Yesus. Bahkan mereka menyamakan kuasa Tuhan, kuasa roh melalui Yesus itu dengan kuasa Beelzebul. Dengan demikian mereka bisa menyesatkan banyak orang. Maka Yesus mengatakan bahwa dosa menghujat roh adalah dosa yang tidak terampuni. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, jika hidup kita tidak selaras dengan nasihat-nasihat Injil, dengan perintah dan kehendak Tuhan, sebagaimana kita baca dalam kitab suci, sebetulnya kita pun sedang mengingkari peranan Tuhan dalam hidup ini. Mengingkari kuasa Tuhan yang membimbing hidup kita, yang mengarahkan, mengendalikan hidup kita. Tidak dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan-perbuatan kita. Jika kita tidak bertobat, maka nasib kita pun akan sama dengan para ahli Taurat yang melawan Yesus. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, Yesus membenci dosa, tetapi mencintai para pendosa. Moga-moga kita yang mendengarkan sabdanya ini boleh membuka diri kepada Tuhan, percaya akan kuasanya yang menjamin kehidupan kita. Percaya akan kuasanya yang menuntun hidup kita di jalan yang benar tanpa kesesatan menuju hidup abadi. Semoga kita senantiasa diterangi oleh kuasa Tuhan dan hidup di dalam terang kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami untuk percaya akan kuasa-Mu yang menyinari, yang menuntun hidup kami. Mampukan kami agar kami tidak menolak kuasa roh, tidak menghujat roh dalam hidup kami. Sebab hanya dengan dan melalui roh-Mu, Roh Kudus, roh-Mu sendiri, kami senantiasa berada di jalan yang benar. Kami Kau tuntun menuju kepada kehidupan yang abadi, kehidupan yang sejati. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.